Selamat datang pada video kami. Jadi kali ini kami akan menjelaskan eh, sebuah antivirus yang bernama Kaspersky Total Security. Jadi Kaspersky ini adalah sebuah antivirus yang dapat diinstal pada perangkat komputer dan juga terdapat pada mobile seperti Android dan juga iOS. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan Kaspersky pada perangkat komputer. Sini Kaspersky memiliki beberapa komponen yang dapat digunakan oleh pengguna, seperti komponen utamanya yaitu ada pemindaian, lalu ada pembaruan basis data, keamanan uang, pengelola kata sandi, perlindungan privasi, pencadangan dan pemulihan, perlindungan untuk anak, dan juga ini akun My Kaspersky sendiri. Jadi pada pemindaian ini terdapat beberapa pilihan pemindaian virus yang dapat digunakan oleh pengguna. Eh, Salah satunya yaitu pemindaian cepat. Ini dapat digunakan untuk memindai virus secara cepat untuk mengurangi waktu pemindaian. Lalu ada pemindaian penuh yang bisa digunakan oleh pengguna jika ingin memindai komputernya dari segala file yang ada di komputer ini dipindai secara penuh untuk mencari kerentanan atau mendeteksi virus yang ada pada komputer. Lalu ada juga pemindaian selektif, yaitu pengguna dapat memilih folder mana saja yang ingin dipindai, atau mungkin juga bisa memindai USB flash disk yang dimasukkan ke dalam komputer lalu dipilih untuk dipindai. Lalu selanjutnya ada pembaruan basis data. Jadi komponen ini pada Kaspersky eh, terdapat pembaruan virus-virus yang ada di seluruh dunia. Jadi diperbarui dari sini agar Kaspersky ini semakin mutakhir dalam mendeteksi virus pada perangkat komputer. Ini dapat diperbarui secara otomatis sendiri. Lalu ada juga komponen keamanan uang. Jadi ini berfungsi misalnya jika pengguna mengakses website seperti website situs web bank seperti Klik BCA seperti itu. Jadi fitur keamanan uang ini dapat digunakan untuk mengamankan ID dan password eh, internet banking kita dari ancaman virus-virus. Lalu ada fitur pengelola kata sandi. Jadi pengelola kata sandi ini dapat kita gunakan untuk memanajemen kata sandi yang terdaftar pada akun-akun yang kita miliki, misalnya pada website, lalu pada aplikasi, lalu pada akun internet banking, dokumen. Jadi kita tidak lupa lagi dan dapat login secara otomatis jika menggunakan fitur kelola kata sandi ini dari Kaspersky. Jadi setiap kata sandi yang kita gunakan itu dapat dicatat di sini. Lalu ada fitur perlindungan privasi. Di sini menunjuk pada perlindungan privasi pada user seperti perlindungan webcam dan juga perlindungan data browsing pribadi seperti histori pribadi yang digunakan oleh user dapat kita lindungi di sini. Bisa kita hidupkan dan juga matikan. Lalu selanjutnya ada pencadangan dan juga pemulihan. Ini di sini untuk proses backup data. Pencadangan dapat dilakukan eh, rutin menuju drive ke penyimpanan cloud. Eh, ini kita bisa gunakan
bisa pengguna atau user gunakan untuk mencadangkan file-file penting yang terdapat pada komputer mereka ke cloud. Lalu ada fitur perlindungan untuk anak. Jadi fitur ini dapat berguna bagi orang tua untuk mengontrol anak-anak mereka dalam menggunakan gadget. Seperti apa saja yang dibuka dibuka oleh anak-anak tersebut pada website, misalnya website apa saja yang diakses, lalu apa saja yang ditonton oleh anak tersebut akan terlihat pada fitur perlindungan untuk anak ini. Jadi orang tua dapat mengontrol aktivitas anak mereka dalam menggunakan gadget. Lalu di sini ada My Kasur Sky. Sini untuk sinkronisasi akun, misalnya dapat digunakan pada beberapa device seperti komputer, mobile, dan juga tablet. Jadi di sini satu akun bisa digunakan di banyak perangkat. Lalu ada juga tools tambahan lainnya. Di sini bisa kita akses. Ada untuk fitur perlindungan cloud atau misalnya perlindungan untuk akun Google Drive kita. Lalu ini ada tempat untuk karantina virus. Ini saya sempat mengkarantina beberapa virus tadi dalam percobaan. Nanti akan saya bahas lagi dalam proses karantina. Lalu ada keyboard layar ini untuk mencegah, melindungi pengguna dari serangan keylogger. Jadi misalnya kalau kita ingin memasukkan password penting seperti eh, akun bank, internet banking, kita bisa menggunakan ini agar tidak terdeteksi oleh keylogger. Lalu ini Kaspersky Rescue Disk untuk keamanan disk pada komputer. Lalu pada bagian jaringan ada yang namanya Kaspersky VPN. Ini bisa kita gunakan sebagai virtual private network untuk mengamankan transfer data oleh pengguna. Lalu ada juga fitur monitor jaringan. Ini bisa kita gunakan untuk memantau aplikasi dalam perangkat kita, jaringan mana saja yang diakses untuk protokol, alamat IP, dan port yang digunakan oleh aplikasi pada komputer kita. Ini untuk memonitoring. Lalu selanjutnya ada kelola aplikasi. Ini untuk pembaruan perangkat lunak dan juga kontrol aplikasi. Lalu untuk perlindungan data ada fitur namanya enkripsi data. Untuk dokumen-dokumen penting ini dapat kita enkripsi di sini. Kita bisa membuat berangkas baru. Lalu dokumen yang penting itu bisa kita enkripsi di sini agar aman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fitur pembersihan PC. Ini untuk membantu membersihkan device pengguna dari junk atau sampah-sampah yang tidak berguna pada komputer yang dapat memenuhi storage atau memori. Ini bisa kita bersihkan di sini. Oke, mungkin untuk fitur dari Kaspersky ini sudah tergolong cukup lengkap dibandingkan dengan antivirus lain yang pernah saya coba. Jadi ini paling lengkap menurut saya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba dalam proses scanning virus dan juga mengkarantina hingga menghapus virus pada komputer. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses scanning, karantina, dan juga penghapusan file virus menggunakan tools Kaspersky Antivirus. Di sini saya sudah mendownload beberapa contoh virus dan juga malware
dari website. Sini ada adware, lalu ada backdoor, lalu ada keylogger, spyware, dan juga trojan. Jadi semua virus dan malware ini akan kita ekstrak pada satu folder. Nanti kita akan melakukan scanning pada folder tersebut. Apakah virus-virus ini dideteksi oleh Kaspersky sebagai virus atau malware atau tidak? Baik, kita mulai pertama untuk mengekstrak semua file ini. Oke, semua file virus dan malware ini sudah kita ekstrak pada folder virus. Jadi kita buka, ini sudah banyak virus dan malware. Kita coba scan menggunakan Kaspersky. Nah, dapat kita lihat setelah proses scanning ini ada beberapa objek yang langsung dihapus oleh Kaspersky. Sini ada laporan 20 berkas telah dipindai, 2 objek tidak diproses. Ini kita diberikan pilihan untuk dapat mengkarantina virus ini atau mengabaikan atau kita hapus langsung. Jadi mungkin kedua virus yang tidak diproses ini adalah adware yang mungkin tidak terlalu berbahaya bagi komputer. Jadi kita diberikan pilihan untuk Kaspersky untuk mengabaikan atau juga dapat mengkarantina virus ini. Lalu ada beberapa objek yang langsung dihapus oleh Kaspersky. Ini kita masuk ke karantina. Ada 3 objek yang langsung dihapus oleh Kaspersky, yaitu malware, trojan. Jadi trojan ini mungkin sudah sangat berbahaya, diindikasikan sebagai malware yang berbahaya oleh Kaspersky, lalu langsung dihapus dari perangkat kita. Ada trojan banker, lalu ada trojan agen, dan juga trojan password. Lalu yang terakhir, untuk beberapa objek yang tidak ditemukan ini akan dikarantina di sini. Ini satu virus disinfeksi. Ini sudah dijinakkan artinya. Jadi ini sudah dijinakkan oleh Kaspersky agar tidak menginfeksi komputer kita. Jadi dapat kita lihat pada folder virus tadi yang terdapat 8 file virus ini, kita buka hanya terdapat tersisa 3 file, yaitu satu yang disinfeksi yang sudah dijinakkan. Yang ini tidak ditemukan, ini adalah file yang kita diberikan pilihan tadi oleh Kaspersky, apakah untuk diselesaikan atau dikarantina dan dihapus atau kita abaikan saja. Jadi Kaspersky juga memberikan pilihan agar tidak terlalu intimidatif pada segala proses pada komputer pengguna. Jadi mungkin yang agak tidak terlalu berbahaya itu seperti adware diberikan pilihan. Jadi ini bila kita klik selesaikan, kita bisa melewatkan. Kalau kita klik lewatkan, berarti Kaspersky mengabaikan ini sebagai virus, atau boleh kita hapus. Mungkin kita akan hapus keduanya. Kita tunggu beberapa saat untuk Kaspersky menghapus 2 file adware ini. Oke, kedua file tersebut sudah kita hapus dan dapat kita lihat
Di foldernya hanya tersisa satu file yang sudah dijinakkan tadi atau disinfaksi dan jinakan. Jadi sudah aman untuk komputer. Mungkin sekian saja proses karantina dan juga scanning menggunakan Kaspersky Total Security ini. Dapat kita lihat tools ini sudah sangat responsif untuk menjaga komputer kita dari ancaman virus dan juga malware. Dan juga fitur-fitur yang terdapat pada antivirus ini tergolong sangat lengkap. Menurut saya juga paling lengkap dari antivirus lainnya yang pernah saya gunakan. Jadi ini sangat rekomendasi untuk digunakan oleh pengguna pada device komputer atau device mobile mereka. Mungkin sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.